Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, orang-orang Arab menyebutnya handphone itu dengan asyaiton. Apa maksudnya asyaiton? Orang-orang Arab mengatakan bahwa gadget itu sebagai setan yang selalu menggoda manusia dimanapun, kemanapun dia berada. Bahkan menggoda saat kita beribadah, bahkan menggoda saat kita berkumpul dengan keluarga, bahkan menggoda saat kita makan. Maka jangan sampai setan itu menguasai diri kita. Dan jangan kemudian gadget itu menjadi setan yang menguasai diri kita. Tapi jadikan gadget itu sebagai alat yang bisa membantu keperluan kehidupan kita. Insya Allah, jika kita paham dengan teknologi yang hari ini kita miliki, yang semakin hari semakin canggih segala-galanya, maka mari kita canggihkan otak kita, kita canggihkan pikiran kita canggihkan mindset pemikiran kita di dalam menggunakan handphone, gadget yang berbasis teknologi smartphone ini. Jemaah rahimahumullah, inilah beberapa hal yang penting bagi kita untuk kita pahami. Karena hari ini banyak sekali manusia di antara kita hari ini terjebak dalam pelarian hidupnya karena satu alat yang disebut dengan handphone atau gadget. Bahkan penelitian menyebutkan hanya dengan gadget banyak kemudian terjadi kecurangan, penipuan, bahkan kemudian perceraian di antara rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله وطاعته لعلكم ترحمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah jika saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mengokohkan iman di dalam hati kita. Allah masih menguatkan ketaatan untuk kita mau dan bisa beribadah mengikuti tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan iman yang ada dalam hati kita, amal yang senantiasa kita lakukan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah menambahkan kenikmatan yang lain yang lebih baik lagi untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, suri tauladan bagi kita semuanya, uswatun hasanah buat kita. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, kelak yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini kita berada di Jumat yang kedua di tahun 2026. Dan kita sudah berada di ujung bulan Rajab. Mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa tiba-tiba sudah tahun baru lagi. Mungkin juga ada yang merasa dan mengatakan waktu begitu terlalu
terus berlalu. Ada yang baru merasakan kumandang azan subuh, perasaan baru tadi. Tiba-tiba sudah kumandang azan zuhur. Baru saja azan zuhur, tiba-tiba sudah asar lagi dan seterusnya. Baru kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi. Baru kemarin kita bekerja libur, sekarang sudah masuk lagi. Atau bahkan ada yang merasakan baru kemarin kita menikah, tiba-tiba sudah punya anak. Ternyata anak kita udah gede. Dan baru juga kemudian ada yang menyangka dan baru sadar, tiba-tiba kita sudah punya cucu. Begitu cepat sekali waktu. Inilah jemaah rahimahullah, sifat waktu yang ternyata terus berjalan. Dia tidak pernah berhenti apapun kondisinya. Dan sifat waktu akan terus berjalan. Oleh karena itu jemaah rahimahullah, tahun baru 2026 ini adalah sebuah momentum, kesempatan bagi kita untuk bermuhasabah, bahwa ternyata Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di tahun ini. Yang mungkin hari ini kita juga sudah baru sadar, ternyata saya sudah umurnya 20, 30, 40, 50, bahkan mungkin ada yang lebih dari itu. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak waktu yang sudah kita dapatkan, waktu yang sudah kita nikmati menjadi hal-hal yang positif untuk kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita merasa tiba-tiba, lalu kemudian tiba-tiba sakit, kemudian tiba-tiba mati. Oleh karena itu, jemaah-jemaah rahimahullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, maka mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin untuk kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang yang tidak bisa menggunakan waktu, orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu, dia adalah orang yang rugi. Kita hafal surah Al-Asr, wal 'asr, demi masa, demi waktu di mana kita hidup pada zamannya, demi waktu di mana kita hidup di zaman kita hidup hari ini. Hari ini kita hidup di zaman teknologi. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya waktu untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai di era teknologi ini kita dimakan oleh waktu. Kenapa demikian? Karena faktanya banyak hari ini manusia yang hidup di zaman gadget ini lupa waktu, habis waktu tanpa hal yang bermanfaat. Maka jemaah rahimahullah, ayat ini kemudian menuntun kita kembali ilal ladzina amanu. Ada pengecualian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang hidup di zamannya itu akan rugi. Yang hidup dengan zamannya itu akan rugi ketika tidak bisa memanfaatkan. Kalau hari ini kita hidup di zaman teknologi, maka mari kita manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin
untuk menghasilkan manfaat dalam kehidupan kita, baik dalam sisi ibadah kita maupun dalam sisi muamalah kita. Kenapa demikian? Banyak orang yang kemudian habis waktunya dengan gadget, dengan handphone, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang tua. Kenapa? Karena mereka tidak memahami makna teknologi yang ada di tangannya. Sementara waktu terus berlalu. Oleh karena itu ada pepatah Arab mengatakan al-waqtu kasyai. Waktu itu bagaikan pedang. Maka kita harus paham sifat pedang yang begitu sangat tajam. Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan apabila pedang itu tidak bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, maka bisa jadi pedang yang ada di tangan kita akan menghunus dirinya sendiri. Tetapi bila mana pedang itu kemudian dijaga, dirawat, bahkan kemudian kita berlatih dengannya menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka pedang itu, senjata itu akan menjadi pelindung bagi diri kita sendiri. Al-waqtu kasyai. Sifat waktu itu akan menghunus kita pada akhirnya. Jika kita terlena dengan sesuatu yang hari ini kita gandrungi, kita senangi, tetapi kita tidak paham apa yang menjadi sesuatu yang kita gunakan itu. Oleh karena itu ya rahimahullah, kerugian seseorang yang sudah diberikan nikmat oleh Allah di zamannya dengan teknologi, kemudian dia lalai, ini menjadi sesuatu yang harus kita khawatirkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan di dalam surat Al-Mujadilah. Ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan yauma yab'atsullahu jami'an fa yunabbi'uhum bima 'amilu ahsallahu wa nasuh. Allah katakan pada suatu hari nanti kalian akan dibangkitkan semuanya oleh Allah. Artinya ketika kita sudah mati kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti dalam kubur, fayunabbi'uhum, maka Allah akan mengumumkan kepada kita semuanya ahsallahu wa nasuh, tentang segala sesuatu yang telah kita kerjakan di dunia ini. Yang telah kita kerjakan di dunia ini. Siapa mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Siapa yang akan diumumkan amalannya itu? Mereka yang ketika hidup di dunia menggunakan waktu. Untuk apa waktunya? Maka ketika kemudian kita ditanya untuk apa waktunya, inilah pertanyaan-pertanyaan yang mesti kita siapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa waktu itu kita pergunakan? Jika hari ini kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk beribadah, termasuk salah satu di antaranya menggunakan gadgetnya, HP-nya, dengan teknologinya bisa menambah amalan-amalan ibadah, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila mana ada orang yang kemudian sudah diberikan nikmat waktu, panjang umur, sehat, bahkan diberikan teknologi yang begitu canggih di tangannya, tapi kemudian lalai dan abai terhadap segala sesuatu nikmatnya, bahkan kemudian melupakan beribadah kepada Allah, bahkan dengan handphonenya, gadgetnya malah menimbulkan huru-hara, kemaksiatan, adu domba, kemudian menimbulkan kebohongan, menyebar hoax atau fitnah, maka bersegeralah kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada suatu hari nanti Allah sebutkan dalam ayat ini, semuanya akan diumumkan perbuatan kita, tentang jari kita, tentang mata kita, tentang seluruh anggota tubuh kita.
Allah akan tanya dan semuanya akan berbicara ketika lisan kita, bibir kita semuanya dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jemaah Jumat rahimahumullah, dalam hal hari ini kita menggunakan teknologi, mari kita pahami bahwa teknologi itu adalah sebagai alat bagi kita. Karena teknologi itu sebagai alat, maka mari kita jadikan teknologi sebagai alat bantu kita untuk bisa mencapai tujuan hidup kita yang lebih baik dan yang lebih berkah. Oleh karenanya mari kita gunakan gadget dengan sebaik-baiknya dan kita atur penggunaan gadget handphone supaya kita mendapatkan berkah dari alat yang kita pegang atau yang kita mainkan. Paling tidak, Khatib memberikan beberapa tips untuk kita agar kita jangan terlalu abai dan lalai dengan gadget yang hari ini kita pakai. Yang pertama, kita bisa mengatur penggunaan waktu di dalam menggunakan gadget. Kita atur kapan kita menggunakan HP kita. Sebaiknya jika kita adalah orang-orang yang sudah mempunyai keluarga atau yang sering berkumpul dengan keluarga, ada waktu di mana ketika kita berkumpul dengan keluarga, orang-orang terdekat dengan kita, jauhkan handphone dari kita. Yang kedua, cari atau gunakan aplikasi-aplikasi yang penting bagi kita. Khususnya kalau kita berbicara tentang kemanfaatan dalam Islam, cari aplikasi-aplikasi yang Islam yang dapat menambahkan keilmuan bagi kita. Sebaliknya hindari aplikasi-aplikasi yang tidak bermanfaat. Hapus mulai dari sekarang aplikasi-aplikasi yang ada di handphonenya, dari permainan judi online, game online, situs-situs yang tidak baik. Karena yang demikian itu akan menjadi candu bagi orang yang menontonnya, orang yang memainkannya. Karena aplikasi yang sering dibuka akan mempengaruhi syaraf otak seseorang, sehingga kemudian akan menjadi ketergantungan. Maka kenapa seseorang yang sudah terlanjur tercebur ke dalam permainan judi online akan terus dia melakukan permainannya, karena dia sudah mulai terpapar virus kecanduan dari gadget. Termasuk yang suka main game. Kenapa orang yang main game di handphone sulit sekali untuk dihentikan? Karena di dalam aplikasi itu sudah meracuni saraf-saraf otak orang yang memainkannya. Jemaah Jumat rahimahumullah. Yang selanjutnya, hindarkan penggunaan gadget atau handphone saat berada di dalam situasi-situasi yang sangat penting dan urgent. Fokus pada perkara yang sedang kita kerjakan. Ketika kita sedang bekerja, fokus saja kepada pekerjaan kita, jangan menggunakan handphone. Termasuk salah satu di antara yang penting dalam kehidupan kita adalah ibadah. Maka hindarkan penggunaan gadget saat kita beribadah, saat mendengarkan khutbah Jumat, saat pengajian, saat-saat kita berada di masjid, saat-saat kita sedang berdoa, saat-saat kita sedang memiliki waktu privasi dengan Tuhan kita, dengan Allah. Kapan lagi kita mempunyai waktu privasi dengan Allah, dengan Tuhan kita untuk berdoa, kalau kemudian handphone itu masih mengganggu kita? Oleh karena itu jemaah Jumat rahimahumullah, orang-orang Arab menyebutnya handphone itu
dengan asyaiton. Apa maksud asyaiton? Orang-orang Arab mengatakan bahwa gadget itu sebagai setan yang selalu menggoda manusia dimanapun, kemanapun dia berada. Bahkan menggoda saat kita beribadah, bahkan menggoda saat kita berkumpul dengan keluarga, bahkan menggoda saat kita makan. Maka jangan sampai setan itu menguasai diri kita. Dan jangan kemudian gadget itu menjadi setan yang menguasai diri kita. Tapi jadikan gadget itu sebagai alat yang bisa membantu keperluan kehidupan kita. Insya Allah, jika kita paham dengan teknologi yang hari ini kita miliki, yang semakin hari semakin canggih segala-galanya, maka mari kita canggihkan otak kita, kita canggihkan pikiran kita canggihkan mindset pemikiran kita di dalam menggunakan handphone, gadget yang berbasis teknologi smartphone ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah, inilah beberapa hal yang penting bagi kita untuk kita pahami. Karena hari ini banyak sekali manusia di antara kita hari ini terjebak dalam kelarian hidupnya karena satu alat yang disebut dengan handphone atau gadget. Bahkan penelitian menyebutkan hanya dengan gadget banyak kemudian terjadi kecurangan, penipuan, bahkan kemudian perceraian di antara rumah tangga. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahmatullah, mari kita bekali dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menuntut kita di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu. Bagaimana supaya kita tidak rugi ketika kita hari ini memegang gadget, memegang HP di arus teknologi ini, maka bentengnya adalah aman iman. Maka selain kita mempelajari teknologi, mari kita pelajari ilmu agama. Karena itu adalah bentengnya. Karena itu bentengnya. Tidak mungkin orang yang imannya kuat akan mengklik aplikasi-aplikasi yang tidak penting. Kalau imannya tidak kuat, sebaliknya dia akan mudah terpengaruh oleh tawaran-tawaran iklan yang ada di dalam gadget dan HP. Aman, perbuat iman. Cara memperbuat iman salah satu di antaranya bisa dengan menggunakan HP itu sendiri. Cari aplikasi-aplikasi Islam yang menambahkan ilmu bagi kita semuanya. Download ceramah-ceramah, belajar agama dan lain sebagainya, atau lebih afdol lagi, datang ke masjid taklim, bertemu dengan guru, bertemu dengan ustaz untuk banyak belajar agama. Karena kalau kita hari ini tidak belajar agama, di tengah arus disrupsi, di tengah arus teknologi, semuanya akan hancur dengan waktu itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di tengah-tengah arus globalisasi yang begitu sangat dahsyat fitnahnya. Termasuk mudah-mudahan Allah menjaga keluarga kita, anfusakum wa ahlikum. Semoga kita dan keluarga kita terhindarkan dari godaan setan-setan yang terkutuk yang dapat menyesatkan kita melalui gadget. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jemaah rahimahumullah, mari kita berdoa mudah-mudahan doa yang kita panjatkan
kebaikan-kebaikan yang kita harapkan di waktu-waktu yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah makbulkan untuk kita semuanya. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'afini fi badani, Allahumma 'afini fi sam'i, Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu wa qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan diisi soft jalan depan, diluruskan, dirapatkan untuk memberikan ruang kepada saudara-saudara kita yang terima. Isi yang di dalam terlebih dahulu, jika masih memungkinkan, diluruskan, dirapatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.